Halo semuanya, di dalam video kali ini perkenalkan kami dari kelompok UAS Mantap. Nah, di dalam video ini kami akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang tugas kami dari tugas besar pemrograman web. Di sini kami membuat aplikasi berbasis web yang berjudul Pengelolaan Data SPP dari Mahasiswa. Di sini langsung aja kami perkenalkan yang pertama Glory Telenia 1811239. Saya Tiara Satu, Sendika Octavia dengan NIM 1811259 dan satu lagi anggota kelompok kami yaitu Indah Nur Rohmah dengan NIM 1611215 yang saat ini berhalangan hadir untuk membuat presentasi diskusi karena sedang berduka. Setelah itu, kami akan mempresentasikan tugas kami dimulai dari Glory. ya terima kasih Tiara. Pertama kita akan masuk ke Sublime Text-nya. Nah, di sini kita menggunakan Sublime Text untuk mempermudah tampilan dari coding kami. Nah, yang pertama di sini di sebelah kiri ini adalah folder-folder dari pengkodingan yang setelah kami buat. Dan di sini kita akan meringkasnya secara singkat. Yang pertama di akun.php. Di sini fungsinya untuk melihat dan membuat akun kita, yaitu seperti akun tampilan login kita. Nah, di sini seperti biasa, sebelum masuk di akun, kita harus ke login.php dulu untuk membuat tampilan login awal untuk masuk ke dalam aplikasi kita. Di sini ada judulnya login. Login ini nanti akan tampil di halaman login. Kemudian di sini kita masukkan untuk link icon serta aset untuk foto di tampilan login kita agar tampilan login kita semakin menarik. Nah, di sini di bagian style tipe kita ada teks garing CSS. Ini kita di sini menuliskan background image, pengaturan background image, size, repeat, dan attachment. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada label username, label password. Di situ nanti akan kita inputkan username dan password yang telah kita atur sebelumnya. Seperti ini. Kemudian kita ke cek login.php. Di sini untuk mengecek apakah coding kita tersebut itu sudah sesuai dengan database yang kita masukkan. Di sini untuk menangkap data yang dikirim dari from login dan akan tampil seperti tulisan username dan juga password. Username kita tulis username yang kita maksud dan password kita tulis juga dengan password yang kita maksud atau yang kita buat. Di sini, pada bagian bawah ini, kita akan menyeleksi data pada tabel admin dengan username dan password yang sesuai. Apabila nanti password dan username-nya benar, maka kita akan langsung masuk ke halaman berikutnya. Kemudian jika salah, kita akan kembali lagi untuk mengisi username dan juga password. Di sini ada sesi pengambilan MySQL atau database kita, yaitu username, ID petugas, nama petugas, dan nick petugas, serta status kita apakah bisa login atau tidak. Kemudian di sini ada edit akun. Seperti biasa, pada tampilan awal kita akan mengecek sesi status kita, apakah kita bisa login atau tidak. Dan kemudian di bagian judul kita beri nama petugas. Kemudian link pengambilan gambar icon kita menggunakan gambar PNG. Dan juga style tipenya ada CSS. Di sini kita mengatur background image, size, repeat, dan attachment. Nah, kemudian ini pada bagian body-nya, ini from di fungsi kelas-kelas dari edit akun.php. Di sini ada label petugas, label username, sampai kepada label nomor telepon di bagian bawah ya.
Kemudian ini ada edit mahasiswa yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara. Baik, Glory. Di edit mahasiswa ini kita artinya bisa mengedit mahasiswa siapa aja yang aktif maupun tidak, yaitu pertama kita login dulu. Setelah itu di sini ada section nama petugas. Di section nama petugas ini ada tampilan untuk image, size, repeat, dan attachment. Di sini petugas di form ini maksudnya bisa untuk ditujukan untuk mengedit data mahasiswa seperti name, nama, setelah itu prodi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Seperti yang tersedia. Setelah itu, kita ke tambah mahasiswa. Di sini admin bisa menambahkan mahasiswa yang belum tersedia menjadi tersedia. Di sini kita ke form tambah mahasiswa. Glory, apakah bisa ke bawah? Ya, di syarat untuk form tambah data mahasiswa itu nanti ada kolom NIM, nama, prodi, tempat tanggal lahir, setelah itu jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Untuk agama di sini, Glory bisa ke tempat agama tadi. Untuk agama tadi itu kita sudah muncul, tinggal pilih tampilannya jika agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu, kita tinggal pilih aja. Setelah itu selanjutnya di sini ada form deret mahasiswa. Itu artinya mahasiswa siapa saja yang ingin dihapus oleh admin, yaitu dengan cara delete form mahasiswa dengan coding delete form mahasiswa where name. Di sini menggunakan name yang dimaksud mahasiswa yang ingin dihapus dengan menuliskan name dan klik OK. Setelah itu berhasil dihapus keterangannya. Di sini edit SPP itu kita cek apakah untuk kita login. Setelah login, di sini ada nama petugas, dan di sini ada tampilan dari image, search, repeat, dan attachment. Nah, di sini kita bisa mengedit, admin bisa mengedit mahasiswanya, yaitu dengan nama, data yang tertampil, serta fakultas, prodi, dan keterangan. Setelah itu, klik simpan perubahan. Di sini, ini adalah form untuk proses editnya. Tadi sesi editnya, setelah ini form proses editnya itu nanti di sini setelah tadi dihapus, nanti otomatis akan datanya itu data yang SPP yang setelah diedit nanti tertulis berhasil diupdate. Setelah itu
Ya, kemudian kita masuk kepada perkodingan di data membayar, yaitu ini adalah fungsi ketiga dari soal kami pada membayar SPP. Nah, di sini kita seperti biasa, kita melihat cek apakah sudah login dengan statusnya login, kemudian nanti ada sesi pemasukan nama petugas kita yang sudah kita edit sebelumnya. Kemudian seperti ini di CSS-nya ada background image, size, repeat attachment yang sudah kita atur sebelumnya, dan juga di bagian table cost dari body data membayar ini ada nomor, NIM, ID SPP, tanggal bayar, dan cicilan serta kelas. Seperti ini penarikan query MySQL-nya atau database yang telah kita buat dari relasi antara kunci membayar, SPP, dan mahasiswa. Ini seperti ini bisa dilihat. Kemudian di sini ada proses tambah membayar. Nah, pada bagian proses tambah membayar ini kita bisa menambah mahasiswa yang ingin membayar atau tampilan mahasiswa yang membayar SPP tersebut. Di sini ada include NIM yang dituliskan dengan NIM, ID SPP dengan ID SPP, hingga kelas dengan kelas. Apabila NIM kosong, kemudian nanti ada tulisannya juga, ID SPP-nya juga kosong. Dan pemberitahuannya di sini, data NIM atau pembayaran SPP belum diisi atau gagal menambahkan apabila NIM kosong atau ID SPP-nya kosong. Apabila terisi semua, maka dia langsung kepada koneksi rincian nilai membayar, yaitu NIM, ID SPP, tanggal bayar, cicilan, dan juga kelas. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke database kita. Sebelum kita masuk ke database di localhost phpMyAdmin kita nyalakan dulu exam. Nah, di Apache-nya ini kita klik start, serta MySQL juga kita klik start. Ini untuk penampilan database kita. Ini kita kemudian minimize aja, kemudian kita ke localhost kita, phpMyAdmin. Nah, di sini kita udah menulis nih, kita udah membuat judul dari database kita dengan cara sebelumnya tadi create database, yaitu dengan nama kelola SPP. Di sini ada 4 tabel yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, Tiara. Ya, di sini ada tabel mahasiswa, membayar, petugas SPP, dan SPP. Di tabel mahasiswa ini, kita bisa melihat data mahasiswa siapa yang sudah terdaftar. Di sini kita sebagai contoh kami contohkan dengan nama kelompok kami yaitu Indah Nuroma, Gortilania, dan Tiara Sandika. Setelah itu membayar. Di tabel membayar ini kita terdapat detail dari pembayaran yang telah dibayarkan. Setelah itu petugas. Di sini petugasnya yang bisa mengakses, yang mempunyai akses ke kelola SPP tersebut, yaitu ada admin dan andalan dengan masing-masing password yang dimiliki. Setelah itu kita masuk ke tabel SPP. Di tabel SPP ini terdapat keterangan dari SPP yang telah kita bayarkan, berapa nominalnya, dan keterangan program dari program studi mana, fakultas mana, dan keterangan semester dengan cicilan yang telah dibayarkan. Di sini terdapat ada cicilan 2 kali, 3 kali, 2 kali, atau bisa saja jika lunas akan tertulis lunas. Setelah itu, untuk pengeditan, itu bisa di database ini atau bisa langsung ke aplikasinya langsung.
Setelah itu kita akan ke aplikasinya saja. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Ini adalah tampilan anggota kelompok kita. Dan kemudian ini kita tuliskan juga atau masukkan tugas mata kuliah kita dengan 3 fungsi yang harus disediakan, mengelola data mahasiswa, mengelola data SPP, dan mengelola pembayaran SPP mahasiswa yang seperti kita sudah jelaskan dalam coding dan juga database tadi sebelumnya. Ini adalah tampilan IRD kita, tabel mahasiswa, tabel membayar, dan SPP. Ini adalah tampilan relasinya. Ya, kemudian kita langsung ke menu login. Nah, ini dia tadi tampilan menu loginnya, dan ini background-nya bisa kita ganti-ganti pada codingan kita tadi, serta kita masukkan username yang telah kita buat sebelumnya, yaitu admin dengan password adm123. Kemudian kita langsung aja klik login. Dan save. Kemudian langsung kita diarahkan ke tampilan selamat datang Glory, Tiara, dan Indah. Ini adalah nama kelompok kita. Kemudian kita langsung klik OK, serta tampilannya langsung kepada halaman data mahasiswa. Nah, di sini ada tampilan database kita yang telah kita buat tadi di phpMyAdmin kita. Di sini kita bisa menambah langsung atau mengedit atau menghapus data mahasiswa yang mau kita rubah. Nih, ini tampilannya. Misalnya kita mau rubah, contohnya kita mau edit di tampilan Indah Nurrohmah. Kita klik edit. Di sini kita bisa mengedit dengan tulisan edit data mahasiswa dari NIM 1611-215. Ini kita bisa ubah-ubah. Ini kita bisa pilih jenis kelaminnya perempuan. Agamanya kita bisa langsung pilih karena kita telah menulis option di coding kita. Kemudian kita, jika sudah merasa ini sudah benar, kemudian kita simpan perubahan, dan tulisannya adalah data mahasiswa dari NIM 1611-215 berhasil diupdate. Kita klik OK. Kita diarahkan lagi seperti ini. Kita juga bisa langsung menghapus data mahasiswa yang sekiranya datanya itu tidak sesuai dengan data mahasiswa yang ada. Kita juga bisa langsung menambah data mahasiswa dengan menambah from tambah data mahasiswa. Setelah itu, di sini adalah tampilan dari data SPP yang akan dijelaskan oleh Tiara. Ya, di sini seperti tadi, jika mahasiswa sudah membayarkan SPP-nya, itu datanya akan terupdate di sini, yaitu SPP yang tertera nominalnya dengan prodi, fakultas, dan keterangan semester. Karena tadi sebelumnya kan sudah ada datanya ya, dengan cicilan maksimal 2 kali, seperti itu. Setelah itu admin diberikan akses untuk mengedit apakah apakah ada kesalahan. Jika memang ada kesalahan bisa diedit, dan setelah merasa benar klik simpan perubahan dan berhasil diupdate. Ini adalah keterangan untuk data-data mahasiswa, halaman data mahasiswa yang sudah membayar. Jadi di sini siapa saja mahasiswa yang telah membayar akan tersedia di halaman ini. Beserta dengan tanggal bayarnya, cicilannya, dan juga kelasnya. Nah, namun di sini tidak bisa diedit
nama mahasiswanya, data mahasiswanya, tetapi kita bisa menambahkan data dari si pembayar. Seperti ini. Nanti kita langsung aja memilih. Ini adalah pilihan yang telah kita buat pada from halaman data mahasiswa. Dia langsung tertera langsung secara otomatis dapat kita pilih. Kemudian pada pengaturan akun, nah di sini untuk mengatur username, password, NIK, nama tampilan setelah login, serta alamat dan juga nomor telepon. Di sini kita bisa langsung edit pada bagian tabel kelola data. Ini untuk fungsinya untuk mengedit apabila username, password, nick, nama, dan alamat serta nomor telepon mau diubah. Kemudian kita ke home, tampilannya seperti ini, mengarah ke halaman data mahasiswa. Nah, untuk apabila sudah selesai semua, kita logout saja. Kembali lagi ke from login. Nah, mungkin itu saja penyampaian dan penjelasan secara singkat dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan perlu pembelajaran lebih lanjut, kami mohon maaf karena kami juga mengambilnya referensi dari Google, YouTube, dan juga teman-teman kami, serta video pembelajaran dari dosen pembimbing mata kuliah pemrograman web kami. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selebihnya kami mau memberi secara singkat agar teman-teman semua pada tahu tentang aplikasi yang telah kami buat. Bagaimana, Tiara? Ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.